Shalom, perkenalkan nama saya Prodi Sombu. Saya dari Prodi Teologi semester 2 dengan NIM 2477203002. Di sini saya akan berpidato dengan tema integritas dalam kepemimpinan rohani, yaitu membangun kepemimpinan yang terpuji dan berkenan di hadapan Allah. Untuk memenuhi tugas akhir semester karakter bully. Shalom saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada hari ini saya ingin mengajak kita semua untuk merenungkan satu nilai yang sangat penting dan berharga dalam pelayanan, yaitu integritas. Di tengah dunia yang semakin cepat dan penuh dengan banyak kompromi, seringkali integritas pasti diabaikan, apalagi kita sebagai anak muda. Tapi sebenarnya kita sebagai calon pemimpin rohani dipanggil untuk menjadi dasar dalam kehidupan dan pelayanan kita. Kepemimpinan rohani bukan sekedar jabatan atau posisi kita melayani di dalam gereja, tapi lebih lagi ini adalah panggilan untuk mewakili Tuhan di tengah-tengah umat manusia. Tanpa integritas sendiri, seorang pemimpin bisa kehilangan wibawa rohaninya. Pelayanannya menjadi tidak berdampak, dan dia sendiri akan mencemarkan nama Tuhan karena kesalahan yang ia lakukan. Integritas berarti hidup yang selaras antara apa yang kita ucapkan dengan apa yang kita lakukan. Seorang pemimpin yang berintegritas tidak hanya mengerti firman Tuhan, tetapi hidup dalam kebenaran itu sendiri. Ia menghidupi kebenaran yang ia sampaikan di atas mimbar maupun dalam kehidupannya sehari-hari. Kita bisa melihat contoh teladan Alkitab yang sangat berintegritas, yaitu Musa. Ia sendiri tidak sempurna, tetapi hatinya melekat kepada Tuhan. Ia tetap setia memimpin bangsa Israel sampai akhir hidupnya. Contoh yang lain yang bisa kita lihat dari Daniel. Dia menjadi contoh pemimpin yang berani menjaga kesuciannya meskipun nyawanya terancam. Dan satu teladan yang menjadi contoh dalam kehidupan kita sehari-hari, dia memiliki teladan tertinggi, yaitu Yesus Kristus. Ia hidup di dalam kasih dan kebenaran. Dia sendiri rela mati di kayu salib demi ketaatannya kepada Bapa. Ia tidak bersungut-sungut dalam menjalankan setiap apa yang ia katakan. Karena itu, kita perlu menjaga kehidupan kita bukan dengan kekuatan kita sendiri, tetapi dengan terus hidup dalam pertobatan dan hidup melekat kepada Tuhan. Saya akan membagi integritas menjadi 3 poin. Yang pertama adalah integritas adalah cermin dari iman hidup. Kita bisa baca dalam Yakobus 2 ayat 17, yaitu iman tanpa perbuatan adalah mati. Artinya apa? Iman yang tidak diikuti dengan hidup yang sesuai dengan apa yang difirmankan, itu sama saja tidak ada artinya. Kita belajar dari Tuhan Yesus bahwa dia bukan hanya mengajar, tetapi dia menjalaninya secara sempurna. Bahkan ia sampai rela menderita demi ia taat kepada Bapa. Yang kedua, integritas adalah buah dari pertobatan yang sejati. Kita tahu bahwa kita bukan orang yang sempurna. Bahkan pemimpin rohani pun bisa saja jatuh. Tapi yang membedakan adalah bagaimana kita merespon saat kita jatuh. Integritas yang sejati adalah kita yang mengakui kesalahan dan mau bertobat. Kita bisa baca di dalam kitab Mazmur 51 ayat 10, ciptakanlah hati yang tahir dalam aku ya Allah. Dan juga kita bisa baca dalam 1 Yohanes 1 ayat 9, situ dikatakan bahwa jika kita
mengakui dosa kita, maka Ia adalah adil dan setia. Kita bisa melihat contoh Petrus. Ia juga menyangkal Yesus, tapi ia bertobat dan akhirnya dia dipakai Tuhan dengan luar biasa. Ini menunjukkan bahwa pertobatan yang tulus adalah bagian yang penting dalam kehidupan kita sebagai pemimpin rohani. Yang ketiga, integritas adalah proses pembentukan, bukan sesuatu yang instan. Integritas sendiri tidak muncul dalam semalam, tetapi dibentuk dalam perjalanan panjang kita bersama-sama dengan Tuhan. Kita dipanggil untuk menjadi sempurna seperti Bapa. Kita harus tetap tahan berdiri di atas godaan-godaan, dan kita harus tetap rendah hati saat kita dipuji, dan terus bertobat dan mau bangkit lagi saat kita jatuh. Saudara-saudara yang terkasih, Tuhan sedang tidak mencari pemimpin yang hebat, tetapi Tuhan mencari pribadi yang setia dan yang mau hidup benar di hadapan Dia. Dan kita semua dipanggil untuk menjadi pemimpin seperti itu. Bukan hanya dikenal karena kemampuan kita, tetapi kehidupan kita yang mencerminkan Kristus. Kiranya Tuhan menolong kita untuk terus mau hidup yang berintegritas, bukan karena kita mampu, tetapi karena kasih karunia yang bekerja di dalam kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua.